kakak yang di depan? Mau. Mau kenal dari yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Kiri. Oke, atas lampu. Sebelumnya kenalan dulu ya, nama kakak Fitria Salma, bisa dipanggil kakak Salma ya. Halo. Nih, terus nama kakak Zidni. Halo kakak Zidni. Baru-baru. Nama kakak Deva. Halo kakak Deva. Mau kenal nggak sama yang itu? Mau. Coba disuruh kesini dipanggil, kan kesini kan gitu. Ya, sebelumnya perkenalkan nama kakak Iyas. Di sini kakak ini menjadi asisten dari kita ini. Halo Kak Iyas. Halo. Oke. Sebelumnya ada yang gak masuk hari ini? Ada. Kenapa gak masuk? Tahu. Nanti kita diminta kabarnya kalau sudah masuk. Kalau misalkan sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Nah, coba ada yang mau bacain nggak? Ini di depan ada apa? Lanjut ya. Nih di sini tuh ada soal cerita. Jadi kakak mau kalian lihat dulu ceritanya, baca dulu ya sama salah satu, nanti kakak tunjuk satu-satu. Kalian pahamin dulu isi ceritanya, nanti baru kakak jelasin materinya. Paham? Oke. Coba dari sini sampai sini kakak mau coba minta dibacain sama adek. Nggak bisa. Gak bisa baca? Bisa di ego. Kenapa? Maju aja sini. Kenapa gak mau? Ya udah sama nengnya. Ya. Gak apa. Nanti kebagian soalnya ini beberapa ya. Coba dibaca dulu. Bisa 1400. Coba yang kencang ya. Bisa 1445. Di sebuah rumah yang asri hiduplah seorang anak laki-laki bernama Dito. Dito merupakan anak yang pintar dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Suatu pagi yang cerah, dia memperhatikan daun-daun hijau di kebunnya. Ajaib sekali, kata Dito. Tanaman tidak akan seperti aku, tapi bisa tumbuh besar dan hijau. Bagaimana caranya ya? Nah, apa tadi pertanyaan itu? Tanaman tidak makan seperti aku, tapi bisa tumbuh besar dan hijau. Gimana caranya? Kira-kira ada yang udah tahu belum? Tahu. Apa? Fotosintesis. Betul, fotosintesis. Terus lanjut dulu bacanya. Rasa penasaran itu ternyata terdengar oleh daun di dalam sel daun yang bernama daun selimut. Hiduplah seorang pemimpin cilik yang ceria bernama Kakak Krok. Dialah yang memberi warna hijau pada daun. Nah, jadi tadi Dito tuh bertanya kenapa kira-kira tanaman tuh bisa tumbuh padahal dia tidak makan seperti manusia. Terus setelah itu Dito bertemu dengan klorofil. Terus klorofil tuh memberi warna zat hijau pada daun. Nah ini klorofil ini. Nah, oke lanjut ya. Coba baca lagi. Dito pun terbang secara ajaib ke dalam daun. Koko menjelaskan, ini adalah pabrik kami untuk membuat makanan. Kami beli bahan baku pertama air dan mineral, disedot dari tanah oleh akar, lalu dikirim ke pabrik kami melalui pipa-pipa khusus bernama pembuluh. Nah, jadi si daun ini tuh, si klorofil tuh menjelaskan kalau di dalam tumbuhan tuh ada pabrik yang mana bisa membuat makanan bagi tuh tumbuhan. Nah, ini klorofil. Nah, jadi tumbuhan itu tuh bisa menghasilkan makanannya dari air, dari cahaya matahari dan juga dari apa? Dari CO2.
CO2. Oke, lanjut. COD. Coba nih. Di sini. Sini. Lanjut. Nah, coba baca di sini. Bahan kedua lanjut kokoh sambil buka jendela kecil yang disebut semata adalah kandung dioksida atau bahwa dari udara yang kita hirup. Wah, jadi kalian bisa menggunakan bahwa tanah itu beneran iya. Nah, jadi CO2 itu hasilnya dari mana tadi? Dari udara yang kita buang. Jadi kita hirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Oke, lanjut. Oke, udah bisa duduk ya Ade. Terima kasih banyak, tepuk tangan dulu yang udah punya. Tetapi sama halnya dengan makhluk hidup lain. Jadi tumbuhan juga perlu makanan untuk tetap hidup. Dengan caranya apa tadi? Ada yang disebutin tadi? Coba siapa yang Fotosintesis. Fotosintesis, betul. Nah, kira-kira fotosintesis itu apa? Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan Enggak. Setahu kalian yang udah dipelajari, fotosintesis itu proses pembuatan makanan pada apa? pada tumbuhan. Betul. Jadi proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, coba dibacain sama Neng. Neng ini apa Neng? Coba. Ada yang pertama bahannya ada air. Terus yang kedua ada hijau. Tadi yang dicerita siapa namanya klorofilnya? Itu siapa? Coba. Oh, betul. Nah, terus ini ada apa lagi? Karbon dioksida. Karbon dioksida itu hasilnya dari apa? Coba ada yang tahu nggak? Oksigen. Nah, oksigennya iya. Oksigen. Kalian coba bernapas. Keluarin. Nah, yang dihirup oksigen atau karbon dioksida? Karbon dioksida.
Yang pertama tuh ada Air. air gimana? Air diserap oleh akar dan disalurkan dari batang ujung ke daun. Jadi air di sini di dalam tanah itu pasti ada air ya. Air itu diserap oleh akar menuju ke ini apa batang dia lalu disalurkan ke daun. Terus yang kedua coba bacain. Oke, karena tadi si daun itu sudah menyerap air, lalu daun juga menyerap CO2 yang dihasilkan dari pembuangan nafas. Betul, yang melalui mulut daun. Nah, jadi di dalam daun itu ada mulut-mulut ya, namanya tuh stomata. Oke, yang kedua coba. Nah, jadi setelah semua bahan terpenuhi dan juga melakukan tugasnya, terjadilah proses fotosintesis. Nah, oke. Nih, kakak mau jelasin fakta unik. Siapa yang baru tahu kalau misalkan penghasil oksigen di dunia itu yang terbesarnya bukan dari hutan, tapi dari laut? Kenapa bisa? Apa? Iya. Kenapa bisa? Coba. Kaget gak? Kaget. Kaget. Enggak. Pakai gimana? Kenapa coba bisa? Mau tahu? Enggak mau tahu. Nah, jadi tadi kan pas proses fotosintesis itu harus ada 4 bahan. Coba apa aja tadi? Air, karbon dioksida, hijau daun, Ya, terus karbon dioksida, matahari. Nah, ada 4 kan? Nah, jadi di dalam laut itu ada tanaman-tanaman laut yang punya klorofil, terus juga yang bisa ada CO2 dan juga ada cahaya matahari sama ada air. Makanya di dalam laut itu tetap bisa melakukan proses fotosintesis dan juga menghasilkan oksigen. Nah, nih, walaupun Indonesia merupakan negara dengan hutan terbanyak ketiga di dunia dan menjadi salah satu negara penyumbang oksigen terbesar, tapi sebenarnya pabrik oksigen terbesar itu bukan dari hutan, melainkan dari laut. Nah, jadi di laut tuh ada kayak organisme kecil namanya tuh kayak fitoplankton. Siapa yang udah pernah lihat SpongeBob? Nah, ada plankton kan? Plankton tuh sebetulnya salah satu tanaman. Dia bisa berfotosintesis. Baru tahu ya? Oke. Nah, hasil dari fotosintesis juga ini tuh bukan cuma oksigen aja, tapi ada apa lagi? Siapa yang udah tahu apa aja hasil fotosintesis? Yang pertama ada oksigen, juga ada karbohidrat. Nah, karbohidrat tuh berupa apa? Berupa coba, ada yang pernah lihat tanaman singkong nggak? Enggak. Ubi. Di dalam akarnya dia ada apa? Ubi. Akarnya bentuk ubi kan? Nah, ubi itu tuh mengandung karbohidrat. Jadi bisa kita makan, bisa jadi sumber makanan juga buat kita. Nah, jadi dari proses fotosintesis ini tuh bisa menghasilkan 2. Yang pertama tuh ada oksigen, yang kedua ada karbohidrat. Nih, siapa yang mau nyanyi? Saya. Berdiri nyanyi dong. Ada yang udah pernah tahu gak ini nyanyiannya gimana? Belum. Oke. Ada yang tahu lagu naik beca? Tahu. Nah, jadi nadanya tuh gini nih. Nah, gini. Dengerin dulu ya, nanti kita sama-sama. Jadi 1, 2, 3. Ayo kita belajar tentang fotosintesis, tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari tahu jawabannya. Ayo kawan cari tahu jawabannya. Ayo kawan cari tahu jawabannya. Bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis, energi
Terus tunjuk tangan yang daun. Jadi benar kelihatan. Siapa yang mau maju sini pencet. Nanti aku sini. Coba bikin. Benar nggak? Ya. Seperti apa berarti? Siapa yang daun tadi? Nah, oke, nih siapa yang mau jawab ini? Turun dulu. Nih, dihitung duduk turun. Nih, dihitung jangan duduk kali ya. Sudah duduk. Duduk. 1. Tunjuk tangan yang angkat. Maju. Terus tunjuk tangan yang daun. Jadi benar kelihatan. Siapa yang mau maju sini pencet. Nanti aku sini. Coba bikin. Benar nggak? Ya. Seperti apa berarti? Siapa yang daun tadi? Nah, oke, nih siapa yang mau jawab ini? Turun dulu. Nih, dihitung duduk turun. Nih, dihitung jangan duduk kali ya. Sudah duduk. Duduk. 1. Duduk. Tangannya di meja semua. 1, 2, 3. Nih, coba dibacain. Yang kencang, kedengeran nggak? Nah, coba kira-kira apa ini? Siapa yang pilih A? Pilih A. Siapa yang pilih air dan mineral? Siapa yang pilih karbon dioksida dan matahari? Siapa yang pilih gula? Kamu pilih apa? 1. Oke, coba pijit nih.